Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Effendi, NIM 0536999256, Prodi Pendidikan Agama Islam, UPBJJ Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktek pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga menyusun modul ajar dan pertemuan kelima yaitu membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu modul ajar. Modul ajar yaitu pendidikan agama Islam. Yang saya susun yaitu jenjang Madrasah Ibtidaiyah MI, fase B kelas 4. Materi meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Identitas modul yaitu nama penyusun, saya sendiri, Muhammad Effendi, instansi yaitu Universitas Terbuka, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, jenjang atau kelas Madrasah Ibtidaiyah atau kelas 4, alokasi waktu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi inti yaitu memahami ajaran Islam serta mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam keseharian. Capaian pembelajaran yaitu kurikulum merdeka. Peserta didik mampu memahami makna al-alim, al-khabir, dan as-sami, serta menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan pada sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk elemen yaitu keimanan. Nomor 2 yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan makna al-alim, al-khabir, dan as-sami dengan tepat. Nomor 2 yaitu peserta didik mampu menjelaskan bukti kebesaran Allah yang memiliki sifat maha mengetahui, maha waspada, dan maha mendengar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memberi contoh perilaku yang meneladani ketiga sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok dengan penuh ketanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, peserta didik menumbuhkan rasa takwa dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pemahaman sifat-sifatnya. Untuk yang ketiga yaitu pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode utama yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kolaboratif. Alasan pemilihan metode ini diterapkan supaya siswa tidak sekedar menerima informasi saja, tetapi dibiasakan berpikir kritis, mencari jalan keluar, dan berdiskusi bersama teman. Lewat cara ini, siswa diajak berhadapan dengan kejadian nyata dan persoalan sederhana yang dekat dengan diri mereka, lalu mencari jawaban berdasarkan ajaran agama. Langkah ini sejalan dengan pembelajaran abad 21 yang menekankan kemampuan berpikir, berkomunikasi, bekerja sama, dan berkreasi. Nilai karakter yang ditamankan yaitu kejujuran, ketelitian, rasa ingin tahu, kerjasama, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Fase 1, kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. 1. Pembukaan. 2. Persepsi. 3. Penyampaian tujuan. 4. Pengondisian kelas. Dan yang kedua yaitu fase 2 yaitu kegiatan inti. Di sini waktunya 50 menit. Langkah pertama yaitu orientasi masalah. Di sini guru menyampaikan kisah sederhana yang dekat dengan pengalaman siswa. Ada contoh masalah. Dan di sini juga siswa diminta menyimak dan mencatat hal-hal penting dari kisah tersebut. Langkah kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Langkah ketiga membimbing penyelidikan kelompok. Di sini ada 4 setiap kelompok beserta sama untuk yang 4 ini menentukan arti al-alim, al-khabir, dan as-sami berdasarkan buku panduan. Nomor 2 menemukan ayat Al-Quran. Nomor 3 menuliskan kejadian di lingkungan sekitar. Nomor 4 menentukan sikap yang harus dimiliki dan yang harus dijauhi sebagai bukti kita beriman pada sifat Allah itu. Guru berkeliling memberikan arahan, meluruskan pemahaman yang kurang tepat, serta memastikan setiap siswa berperan aktif. Langkah keempat yaitu menyajikan hasil karya. Langkah kelima, analisis dan evaluasi.
Fase 3 yaitu kegiatan penutup. Ini di sini ada 10 menit. 1. Kesimpulan. 2. Refleksi. 3. Penilaian singkat. 4. Tindak lanjut. 5. Doa penutup. Yang terakhir ini penilaian pembelajaran. Di sini ada asesmen diagnostik. Nomor 2, asesmen formatif. Nomor 3, asesmen sumatif. Terus di sini juga ada sumber pembelajaran dan media ajar. Ada sumber belajar yaitu buku paket dan pendidikan pekerti kelas 4. Terus ada Al-Quran, 3 buku panduan, dan 4 lingkungan sekolah. Media ajar. Kita pakai yang di sini ada papan tulis, kartu bergambar berisi nama Allah, gambar pemandangan alam, lembar kerja siswa, serta gambar cerita bergambar yang menampilkan perilaku anak yang baik dan kurang baik sebagai bahan diskusi. Yang nomor 2 yaitu membuat media pembelajaran. Di sini saya membuat media pembelajaran memakai Canva dan diupload ke PowerPoint. Yang pertama itu penyusun, yaitu nama saya sendiri, Mochrik Effendi, NIM 0536999256, Prodi PAI, Pendidikan Universitas Terbuka. Yang pertama yaitu iman kepada sifat Allah, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, jenjang atau kelas MI kelas 4. Subjudul elemen keimanan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kompetensi yaitu memahami ajaran Islam serta mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam keseharian. Kompetensi dan apa itu Asmaul Husna. Campai pembelajaran yaitu 1. Memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Yang kedua, menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan pada sifat-sifat Allah tersebut. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama indah yang agung milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama menunjukkan sifat kesempurnaannya dan meyakini sifat Allah adalah bagian dari rukun iman kedua. Dan di sini juga ada tentang dalil. Dan bagi Allah terdapat Asmaul Husna, maka serulah dia dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Sifat Allah. Yang pertama yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Makna Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak mata maupun yang tersembunyi. Ada dalil dan bukti. Dan juga ada Quran Surah An-Naml ayat 65. Pengalaman iman kepada Al-Alim. Sikap dan perilaku dalam kehidupan. 1. Tidak berbuat dosa saat sendirian. Kita sadar meski tidak ada orang yang melihat. Yang nomor 2 yaitu selalu jujur dalam segala hal, tidak berani berbohong. 3 yaitu semangat penuntut ilmu. Nomor 2 yaitu Al-Khabir. Artinya maha teliti, maha waspada. Perbedaan Al-Alim mengetahui adanya sesuatu, sedangkan Al-Khabir mengetahui rincian, isi, dan intisari dari sesuatu itu secara mendalam. Maknanya yaitu Allah mengetahui segala sesuatu sampai ke rincian terkecil. Hakikatnya yaitu asal usul dan seluk beluknya Allah mengetahui keadaan sebenarnya dari setiap ciptaannya. Pengalaman iman kepada Al-Khabir, sikap dan perilaku dalam kehidupan. 1. Bekerja dengan cermat dan teliti. Nomor 2. Tidak ceroboh dan bertindak hati-hati. Nomor 3 yaitu yakin akan kebijaksanaan Allah. Pekerjaan yang teliti adalah cerminan iman kepada Al-Khabir. Yang nomor 3 yaitu As-Sami, maha mendengar. Makna Allah maha mendengar segala suara, perkataan doa, bisikan, bahkan yang tersembunyi dalam hati manusia. Pendengaran Allah tidak terbatas oleh jarak, waktu, atau keramaian. Keistimewaannya yaitu mendengar suara paling pelan hingga paling keras. 2 yaitu
tidak berhalang dinding, jarak jauh, atau kegelapan. 3. Membedakan ribuan dosa sekaligus tanpa saling menutupi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 181. Pengalaman iman kepada As-Sami, sikap dan perilaku ke dalam kehidupan. 1. Menjaga lisan dan ucapan, tidak berkata kotor, bohong, menyakiti hati orang lain, atau bergunjing. 2. Yaitu rajin berdoa di mana saja, yakin bahwa doa kita sampai dan didengar Allah. Yang ketiga itu berbicara sopan dan santun menggunakan bahasa yang baik. Ringkasan dari 3 sifat Allah yaitu 1. Al-Alim, Maha mengetahui. Maknanya mengetahui segala hal tampak maupun tersembunyi. Sikapnya jujur, takut berbuat salah, dan rajin belajar. Nomor 2 yaitu Al-Khabir, artinya maha teliti. Maknanya mengetahui rincian, hakikat, dan seluk-beluk sesuatu. Sikapnya itu bekerja cermat, hati-hati, rapi, tidak ceroboh. Nomor 3 itu As-Sami, Maha mendengar. Makna mendengar segala suara, perkataan, dan doa. Sikapnya itu menjaga ucapan, berbicara, sopan, rajin berdoa. Untuk inti pembelajarannya yaitu meyakini sifat Allah membuat kita menjadi pribadi yang selalu ingat, waspada, jujur, teliti, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, penutup. Demikian materi tentang keimanan kepada sifat-sifat Allah, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak hanya paham, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.